Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afri Jailani dari Ekonomi Syariah 6, NIM 2019-2275. Di sini saya akan membahas tentang substansi filsafat ilmu. Yang pertama ialah filsafat sebagai landasan pemikiran. Secara umum, pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Yang intinya filsafat ialah ilmu yang mempelajari tentang hakikat. Secara khusus, filsafat telah melalui perkembangan yang cukup lama dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks, sehingga ada beberapa pengertian khusus tentang filsafat itu sendiri. Yang pertama ialah materialisme yang menggunakan materi, yang kedua ialah idealisme yang menggunakan ide, yang ketiga adalah rasionalisme yang menggunakan akal, yang keempat adalah hedonisme yang menggunakan kesenangan, yang terakhir ialah kelima skoitisme yang menggunakan tabiat saleh. Selanjutnya filsafat sebagai landasan pemikiran dibuktikan secara rasionalisme oleh beberapa tokoh filsuf seperti Thales. Dia mencontohkan seperti ada beberapa seorang yang bertanya kepadanya, lalu dia menjawab dengan akal, dengan tidak menggunakan dengan agama, sehingga dia membuktikan bahwa filsafat itu sebagai landasan pemikiran dapat dibuktikan dengan rasionalisme. Selanjutnya ialah Socrates. Ajaran bahwa semua kebenaran bersifat relatif itu telah menggoyahkan teori-teori sains yang telah mapan dan menggoyahkan agama, sehingga itu membuat kekacauan. Sehingga Socrates ini dia meyakinkan orang Athena bahwa tidak semua kebenaran itu bersifat relatif. Ada beberapa kebenaran yang dapat dipegang oleh manusia. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat itu erat dan kaitannya manusia untuk berpikir secara faktual dan kritis, sehingga apapun yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ialah filsafat sebagai landasan perencanaan. Filsafat dipahami sebagai teori pemikiran manusia untuk memahami berbagai teori dan kondisi atau peristiwa di bumi ini. Orang-orang yang berpikir itu yang nantinya akan melahirkan sebuah pemikiran filsafat yang sesuai dengan peradaban dan dimensi manusia itu sendiri. Filsafat itu sendiri menurut perkembangannya terdapat berbagai aliran seperti idealisme, materialisme, empirisme dan lain sebagainya. Jadi perencanaan itu diartikan sebagai suatu langkah untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta untuk melakukan kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan. Begitu. Baik, yang selanjutnya ialah filsafat sebagai landasan pengembangan ilmu. Pada dasarnya filsafat ilmu itu bertugas untuk memberikan landasan filosofi minimal untuk memahami berbagai konsep dan teori dari suatu disiplin ilmu, sehingga membekalkan kemampuan untuk menciptakan suatu teori. Proses pendidikan adalah proses perkembangan yang bertujuan, dan tujuan dari proses perkembangan itu sendiri ialah secara alamiah sebagai suatu proses kedewasaan, suatu proses kepribadian dan kematangan dari manusia. Dan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan di atas ialah ada 3 poin. Yang pertama ialah substansi filsafat ilmu ialah suatu objek yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga membutuhkan objek-objek yang lainnya. Berbicara tentang substansi filsafat ilmu, erat kaitannya dengan suatu kenyataan, kebenaran, suatu logika, dan suatu konspirasi. Yang poin kedua ialah filsafat sebagai landasan pemikiran, yaitu filsafat yang bersifat materialisme yang bersifat materi, rasionalisme yang bersifat akal, selanjutnya ialah idealisme yang bersifat ide, hedonisme yang bersifat kesenangan semata, yang terakhir ialah stoikisme yang artinya tabiat saleh. Poin ketiga ialah filsafat sebagai landasan perencanaan, artinya ialah suatu proses pengembalian keputusan berdasarkan fakta, di mana proses itu dapat melahirkan suatu konsep minimal untuk memahami berbagai peristiwa dan fenomena di dunia ini. Pembahasan yang selanjutnya ialah peranan filsafat ilmu dalam etika dan moral.
dalam filsafat ilmu, etika itu adalah suatu cabang filsafat dalam bermasyarakat. Dalam filsafat ilmu, etika dan moral itu berbeda. Moral adalah suatu hal yang tertuju pada suatu tindakan manusia, sedangkan etika adalah suatu kajian yang tertuju pada suatu nilai yang terlihat oleh orang lain. Dalam filsafat ilmu, etika dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif ialah suatu etika yang bertujuan untuk menekankan suatu moral di dalam bermasyarakat. Sedangkan etika normatif adalah suatu kajian yang mendalam tentang keputusan manusia itu sendiri. Memiliki moral itu sangat penting bagi manusia karena manusia itu memiliki akal sehingga bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Kekuatan moral itu sangat penting karena bisa mengendalikan akal dan nafsu sehingga kehidupan sehari-hari kita itu menjadi lebih baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.